Indonesia. Senang sekali pada pagi hari ini saya Novia Amelia bisa menyapa teman-teman seluruh Indonesia. Wah teman-teman, siapa yang hari ini bersyukur banget ya kita bisa ada di acara TR90 Days. Boleh saya minta responnya di chat teman-teman ya yang happy banget hari ini bisa join TR90 Days. Boleh kasih tepuk tangan di chatnya, ayo rame-ramein semua chatnya. Wah luar biasa banget ya. Aduh happy banget saya loh teman-teman. Teman-teman saya bersyukur banget ya. Teman-teman tahu gak apa bedanya TR90 Days saat ini dengan yang sebelum-sebelumnya? Ini adalah TR90 Days pertama kali di mana kita bertemu secara virtual teman-teman. Teman-teman kalau kita ngeliat kondisi di luar sana ya, memang kondisi saat ini itu kondisi yang dibilang krisis. Tapi satu hal yang kita syukuri teman-teman ya, walaupun kondisi di luar sana banyak negatif-negatifnya, tapi kita bersyukur kita tetap bisa bertemu secara virtual ya teman-teman ya. Saya benar-benar happy banget loh bisa menyapa teman-teman semua. Nih saya lagi bayangin ya, semua di depan saya itu ada 2.000 orang sedang menyaksikan gitu ya. Dan saya tuh lagi ngebayangin semua muka-muka teman-teman tuh pada senyum. Ya, teman-teman saya tahu banget hari ini ya, kita semua tuh datang ke sini untuk sama-sama belajar. Ya, kita pengen belajar bagaimana TR90 itu merupakan program yang wow, amazing banget teman-teman. Ya, karena apa sih bedanya? Dulu juga saya pakai TR90 ya, jadi saya tahu banget teman-teman manfaatnya apa. Karena TR90 itu nurunnya benar-benar lemak. Teman-teman tahu gak sih katanya ini ya, kalau kita dengar-dengar COVID gitu ya, katanya COVID itu lebih gampang menyerang orang yang obesitas. Jadi udah tepat banget kalau hari ini teman-teman datang untuk apa? Untuk kita sama-sama belajar hari ini ya. Dan kita bisa menolong banyak orang lebih banyak lagi untuk tahu tentang program yang luar biasa. Nah, saya punya teman saya nih, speaker yang pertama ya, seorang wanita cantik ya, yang merupakan seorang konsultan handal yang telah bertransformasi melalui TR90 dan melalui transformasinya dia juga sudah merubah hidup banyak orang dari bentuk tubuh ya, dari casing luar maupun dari dalam ya. Jadi keren banget teman-teman. Kita pasti akan belajar banyak dari wanita satu ini. Mari kita sambut speaker kita yang pertama. Halo Indonesia, selamat pagi teman-teman semua. Yeay, boleh saya minta tepuk tangannya sekali lagi. Selamat pagi semuanya teman-teman, perkenalkan nama saya Elitan ya, saya dari Jakarta. Teman-teman, saya memperkenalkan dulu ya, latar belakang saya adalah seorang guru balet sebenarnya ya. Kenapa saya hari ini berada di sini? Mau tahu kenapa? Mari kita mulai. Mari kita lihat. Nah, jadi saya bersyukur. Jadi ini adalah suatu berkat ya buat saya. Kenapa saya ada di sini hari ini? Tapi teman-teman tahu nggak? Ya, suami saya ini punya kolesterol di atas 300 ya, dan sampai masuk IGD Hermina waktu itu. Tapi karena inilah saya baru mengenal yang namanya program TR90 ya. Karena waktu itu pertama itu saya yang mencari-cari solusi untuk menurunkan berat badan saya. Tetapi akhirnya kenapa suami saya duluan ya? Karena teman-teman melihat ini begini ya, kayak hamil tapi hamil lemak 9 bulan ya. Saya udah lahirin anak 2, tapi suami saya nggak lahiran-lahiran ya. Isinya adalah lemak semua. Jadi saya juga bersyukur ya. Inilah berkat sampai saya bisa ada di sini hari ini ya. Jadi saya paham banget apa itu TR90 dan bagaimanakah menjalankan TR90 itu dengan baik dan benar. Nah, teman-teman, sekarang suami saya kayak begini nih. Keren nggak? Ya. Nah, jadi suami lama, casing baru. Nah, mau nggak ya? Yang di rumah ya, mungkin yang udah di karantina ya, selama 3 minggu ya, dari begini jadi begini. Saya yakin, coba periksa perut teman-teman di masing-masingnya, coba pegang perut masing-masing, oke? Okay? Yang lagi duduk mungkin ya. Nah, teman-teman, sekarang suami saya punya body yang menurut saya balik seperti ketika dia sebelum menikah ya. Nah, teman-teman, ketika suami saya berubah ya, saya juga merasakan kenapa saya punya suami jauh lebih muda dan lebih muda terus. Sedangkan saya melihatnya banyak orang bertanya, kok suami kamu lebih muda lagi ya sekarang ya? Waduh, gawat ini. Nah, akhirnya saya juga mengambil keputusan ya, saya juga memakai program ini, walaupun saya dulu adalah seorang guru balet.
Tetapi jangan beranggapan guru balet itu nggak bisa gendut ya teman-teman. Ini saya setelah melahirkan anak kedua itu udah diet mati-matian ya, udah yoga, zumba, line dance, apalagi ya, semuanya saya ikut, aerobik juga saya ikut. Tetapi saya tidak mendapatkan body ideal saya kembali ketika saya masih belum menikah. Nah, akhirnya ya saya melalui satu program TR90 saya mendapatkan kembali body goal saya ya. Saya dapat menurunkan lemak badan saya itu 4 kilo ya, teman-teman. Nah, setelah saya berubah ya, ini foto saya zaman dulu. Ini rahasia perusahaan loh. Ini rahasia yang dibongkar di seluruh Indonesia pada malam hari ini. Oh my God ya. Ini tuh kayak encim-encim glodok. Bener gak sih? Ya, ini kayak encim-encim glodok ya. Nah, suami saya mirip encek-encek glodok nggak? Mirip juga ya. Jadi cocok. Dulu cocok. Tapi sekarang teman-teman mau lihat nggak? Sekarang ya, ini anak saya masih 3 tahun ya. Ini semakin mereka bertumbuh, kita berdua semakin menua dan semakin lebar ke samping. Tetapi berkat program TR90 ya, suami saya berubah kesehatannya, berubah penampilannya, dan saya juga berubah. Ya, lihat nih lengan, ya, kayak lengan Binaragawati, ya. Nah, akhirnya anak saya tambah gede, ya. Saya punya suami tambah muda, otomatis saya juga harus muda. Ya, setuju ya teman-teman ya? Banyak yang pengen seperti ini, ya. Nah, teman-teman, ini keluarga kecil saya, ya. Kita udah bertransformasi. Sekarang kita seperti 4 kakak beradik, ya. Nah, setelah saya berubah, ada satu teman saya, ya, beliau juga sama, mirip seperti encek-encek glodok, bener gak? Ya, beliau menenteng-nenteng perutnya, ya, seperti orang hamil 9 bulan. Tapi berkat program TR90, beliau lahiran juga akhirnya ya, lahiran lemaknya 8 kilo, itu udah kayak lahirin anak kembar loh teman-teman, ya, kebayang nggak sih? Satu baby aja mungkin cuma 2 kilo, ya, ini lahirin 4 anak kembar, kebayang 8 kilo lemak di dalam perut dia, dan dia berhasil menurunkan berat badan sebanyak 12 kilo, ya. Tapi di samping itu yang benefitnya adalah kolesterolnya membaik, daya tahan tubuhnya membaik, meningkat, dan sariawannya juga jarang ada lagi. Dulu sering banget sariawan, dan kalau flu itu cepat sembuhnya. Jadi itu berarti artinya yang ada tambah sehat dan mendapatkan daya tahan tubuh yang lebih kuat. Ya, yang kita mau itu sebenarnya itu. Ada lagi, saya punya teman namanya Fani, ya. Dia adalah seorang karyawan dan ibu 2 anak. Tetapi di umur 44 ya, beliau sudah divonis menderita diabetes ya. Waktu itu diabetesnya di angka 10 ya, diabetesnya di angka 10 teman-teman, dan dia kaget. Itu dia tidak sengaja pergi medical check up ya, hanya karena kumpul rame-rame dan cek rame-rame, dan waktu itu kaget sekali karena diabetesnya itu tinggi sekali. Setelah itu dia baru ke dokter dan melakukan pengecekan ya, medical check up, dan akhirnya dia harus mengkonsumsi obat diabetes. Tetapi obat diabetes itu ternyata harus dikonsumsi bebarengan dengan obat kolesterol. Nah, akhirnya dia harus mengkonsumsi 3 macam obat setiap bulannya, dan kata dokter tidak boleh stop obat itu. Harus dibarengin dengan olahraga. Foto di atas itu beliau sudah melakukan olahraga setiap hari, jalan sore ya, pola makan nasi merah, udah jaga makan. Tetapi beliau tidak mendapatkan penurunan berat badan, dan diabetesnya itu menurun ke angka normal. Tetapi setelah mengikuti program TR90, ya, Fani ini sudah lepas obat diabetes, ya, yeay. Jadi di luaran sana banyak banget nggak teman-teman kita yang mungkin mengalami kondisi yang sama, diabetes, kolesterol tinggi, ya, daya tahan tubuh lemah, ya, apalagi di masa sekarang itu daya tahan tubuh itu paling penting. Bukan hanya kita jaga dengan vitamin, tapi kita harus tahu daya tahan tubuh kita ada pengaruhnya dari dalam. Nanti akan saya bahas. Oke? Nah, teman-teman, ada lagi. Ini adalah teman balet saya, ya. Tadi saya bilang saya tuh dulu adalah seorang guru balet. Ini adalah teman balet saya, tinggal di Singapura, ya, mengajar di Singapura. Tetapi kita walaupun guru balet, ya, kita punya nasib yang sama. Setelah melahirkan 2 anak, tidak bisa mendapatkan body ideal seperti kita waktu ngajar dulu. Tetapi teman-teman, ya, akhirnya setelah 1 set program
program TR90, teman saya berhasil mendapatkan body ideal seperti beliau sebelum menikah, ya. Nah, teman-teman, ini suaminya juga sama, penurunannya juga bagus, ya, dan sudah lepas obat darah tinggi dan obat diabetes. Nah, ini beliau yang dulu, mereka yang dulu, ini mereka yang sekarang, ya. Kalau di masa-masa sekarang ya karantina ya, yang ada begini terus jadi begini, benar nggak? Tapi hanya TR90 yang bisa merubah badan kita dari yang sebelah sini menjadi slim, ya, ganti casing nih, ganti casing. Nah, dan kemarin pagi ya, di Facebook kita sering muncul memori ya. Saya kaget melihat status dia, ya. Dia berkata demikian, still thankful that I made this choice. Wah, saya langsung merasa, wow, kadang-kadang kita nggak merasa ketika kita sharing di luar sana ya, kita membawa suatu berkat untuk mereka. Dan hasilnya no rebound, ya, no rebound. Jadi selesai itu dia 2 tahun yang lalu, sampai sekarang dia tetap memiliki body yang seperti dia setelah selesai program. Keren kan? Nah, jadi, ini kita, mungkin teman-teman yang di rumah ya, yang lagi menyaksikan Zoom pada pagi hari ini ya, duduk dan melihat bodinya, coba masing-masing lihat bodinya sendiri ya. Ini foto ini cuma di karantina 1 malam, snacknya udah begini. Kayaknya kita udah di karantina 3 minggu. Saya rasa ada nggak 30 kali lipat dari ini ya. Coba cek ya, cek orang-orang yang di depan kalian, orang-orang yang di samping kanan dan samping kiri kalian ya, bodinya coba dipegang. Boleh dipegang? Nah, jadi kalau dipegang, empuk-empuk. Nah, cuman setelah mereka tahu ya, sekarang mereka nggak ada solusi. Mereka selalu melihat angka timbangan. Ya, melihat angka timbangan, pengen kurusin berat badan. Ngomongnya pengen menurunkan berat badan. Jadi yang difokuskan hanyalah pada angka di atas timbangan. Tapi teman-teman, hari ini saya akan mengajarkan teman-teman, bukan mengajarkan, tapi men-sharingkan pengalaman yang saya dapat ya dari setiap program TR90 ini. Sebenarnya kita diajarkan untuk lebih smart ya, mengerti apakah yang terjadi dengan komposisi dalam badan kita. Nah, teman-teman, banyak orang berfokus pada angka timbangan, bukan pada lemaknya, ya. Nah, ini. Jadi dulu waktu masih tamat SMA, mungkin bodinya masih kayak sebelah sini ya, sebelah kiri, terus ke kanan. Ini belum punya anak loh. Kalau punya anak lagi, double-double lagi. Sama, wanita juga sama. Dulu bodinya slim, pakai bajunya S ya. Kalau sekarang anak kelas umur 12 itu pakai baju ukuran teens ya. Tapi semakin lama S, M, L, XL, double XL itu banyak terjadi di luaran sana. Tapi karena mereka kadang-kadang merasakan oh normal lah karena saya udah punya anak. Tapi teman-teman harus aware ya, harus memperhatikan itu apa yang ada di dalam komposisi badan teman-teman semuanya. Nah, di sini saya akan membuka sedikit. Nah, apa sih yang menyebabkan kegemukan ya pada umumnya Jadi makan makanan berlebihan ya, terus kurang aktivitas ya, pola makan yang tidak teratur dan setelah melahirkan. Jadi teman-teman, kalau makan berlebihan itu sebelum masa-masa Covid ya. Sekarang bukan makan berlebihan lagi. Makan berlebihan ya, teman-teman. Dan kurang beraktivitas. Ini juga lebih parah lagi. Ya, di luaran sana tempat nge-gym itu semua tutup ya. Biasanya mungkin seminggu 3 kali ke tempat gym. Sekarang tidak ada lagi. Tidak berani malah. Jadi yang ada udah pasti tidak ada aktivitas sama sekali. Tapi makan tetap sama ya. Pola makan tidak ada yang dirubah. Nah, pola makan yang tidak teratur. Mungkin karena ini libur, bangunnya siang-siang, pagi tidak sarapan lagi. Itu juga banyak yang terjadi. Malam masih jam-jam 11, jam 12 ya, merasa besok tidak perlu harus bangun pagi. Tengah malam jam 11 masih makan ya, pakai GoFood, GrabFood. Nah, jadi kita sebenarnya tuh dihadapkan cobaan seperti ini setiap hari. Nih, teman-teman. Nih, makanan pada umumnya. Ya. Nah, tinggal klik datang. Nah, kemarin ya saya melihat ini adalah Harkulnas. Teman-teman tahu? Hari Kuliner Nasional. Nah, teman-teman ya, semua lihat di handphonenya pasti semua ada aplikasi yang namanya GoFood, GrabFood ya.
Malah ini, baca ya teman-teman, selalu ada diskon GoFood di sekitarmu. Nah, itu bahaya sekali. Terus, nah ini ada lagi nih, masih diskon, sudah diskon 55%, masih dapat emas pula. Aduh, langsung cepat-cepat pesan GoFood ya. Nah, kadang-kadang kepikiran nggak teman-teman ya, setelah teman-teman makan terus pagi, jam 10 makan lagi, siang makan lagi, jam 2 makan lagi, jam 4 makan lagi, teman-teman sudah menimbun banyak banget lemak kalori dalam badan kita. Tapi ketika teman-teman dapat emasnya, mungkin teman-teman udah kena diabetes atau kolesterol tinggi. Emasnya dijual belum tentu bisa membayar nilai kesehatan ke teman-teman semuanya. Benar nggak? Ya, nah, nih kemarin saya mendapatkan banyak sekali karena ada isu ya. Ini akan ditutup ya. Nah, banyak banget ya emak-emak ya, bukan emak-emak aja, bapak-bapak juga sama. Malah saya lebih banyak lihat bapak-bapaknya ya untuk ke supermarket ya, tapi yang mereka pilih adalah mie instan. Lihat. Keranjang pertama kari ayam, doh. Ya, ini lagi. Semua makanannya yang saya spot ini adalah Indomie, junk food ya. Nah, teman-teman, bagaimana teman-teman coba cek dapur teman-teman, stok apa yang paling banyak ya? Saya yakin Indomie ada 2 dus. Coba periksa. Nah, teman-teman, nih, Barbie aja setelah dikarantina jadi kayak begini, coba kebayang nggak? Ya, nah, gimana kita, bener nggak? Ya, sebelum dikarantina masih bisa beli baju size S, begitu selesai dikarantina, COVID sudah berlalu, baju yang dipakai keluar hanyalah daster. Nah, teman-teman, ini ya, cuman banyak orang berpikiran nih, cari solusi untuk turunin berat badan. Tapi yang mereka cari, nelan pil, ya untuk kurus, pakai obat gosok-gosok perut, ya, minum cuka apel, ya, meracik sendiri cuka apel, berbotol-botol di kulkas, saya tahu. Nah, terus akupuntur, tapi teman-teman berani nggak? Yang biasa melakukan akupuntur, sekarang coba lihat, prakteknya masih buka nggak? Ya, masih menerima pasien nggak? Coba cek. Terus bagaimana dong? Ya, terus yang kedua liposuction, dokter ya di rumah sakit aja udah nggak mau menerima pasien, apalagi cuman buat liposuction, benar nggak? Nah, terus cuci usus ya ke slimming center. Saya yakin tidak ada satupun slimming center yang buka sampai hari ini. Bener gak? Takut, semua pada takut ya. Nah, teman-teman, ini memberikan kita solusi nggak? Saya rasa ini tidak memberikan solusi ya, karena saya sudah mencoba beberapa dari poin ini dulu ya, ketika saya pengen menurunkan berat badan. Nah, yang benar adalah sebenarnya bagaimana kita mendefinisikan komposisi badan kita, ya. Komposisi badan kita kembali seperti kita waktu masih muda, ya. Seperti kita sebelum menikah mungkin, ya. Ketika kita masih tamat SMA, kita pengen nggak balikin komposisi badan kita seperti waktu itu. Nah, teman-teman ini adalah satu form, ya. Ketika Anda menginjak omron, ya, itu kita bisa mendeteksi, kita bisa tahu komposisi di dalam badan kita ada fat. Nah, fatnya yang normal berapa? Fatnya yang normal adalah yang warna hijau, ya, hijau. Tapi kalau pengen lebih seksi lagi, lebih sekel lagi, boleh di zona biru. Coba cek teman-teman semua yang ada di rumah, ya, yang belum dicek mungkin bisa meng-calling teman-teman yang mengajak untuk join hari ini. Bagaimana sih untuk mencek komposisi badan kita, ya? Nah, terus ada lagi yang namanya visceral fat. Visceral fat itu apa teman-teman? Visceral fat itu adalah lemak yang sudah menempel di dalam organ-organ vital. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Kita tidak bisa melihat lemak yang menempel di dalam organ kita itu menempel di mana. Ada yang penebalannya itu di jantung, ya. Maka ketika dia pengen menurunkan berat badannya, dia berolahraga, itu malah akan menyebabkan kematian, ya. Karena lemak yang visceralnya itu menempel tebal sekali di bagian jantung. Nah, teman-teman, yang normal berapa? Untuk perempuan itu adalah di rate 3 sampai 4 dan laki-laki di 6 sampai 8. Bukan berarti di 8 bagus atau di 4 bagus, ya, itu sudah diambang. Jadi cek teman-teman, visceral fat teman-teman itu berada di zona yang biru atau yang hijau atau yang orange atau yang merah, ya. Cek sekali lagi. Ya, karena ini ada hubungannya dengan situasi COVID sekarang. Nanti saya akan ceritakan di belakang. Nah,
serem sekali melihat foto ini ya. Ini teman-teman kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalam badan kita ya. Ini ketika orang yang gemuk itu dibelek, beginilah isi di dalamnya ya. Nah, ini namanya lemak-lemak visceral yang udah menempel di dalam organ. Kebayang teman-teman bahayanya lemak yang sudah nempel di dalam organ itu tidak bisa hilang dalam sekejap atau nelan pil buat kurus ya, atau liposuction. Karena itu nempel dengan organ-organ vital dalam badan kita, dalam tubuh kita. Nah, ini kalau menempel di liver ya, jadinya kanker hati. Ini sudah tidak ada obatnya. 2 hari yang lalu saya baru menerima berita ya, teman saya seumuran dengan saya meninggal karena kanker liver ya. Dia tidak ada gejala apapun, tidak ada gejala yang parah sekali. Bulan Februari diketahui perutnya sakit, dia kira hanya mah. Cek cek di dokter katanya udah tumor, cek ke Penang dia udah divonis stadium 4 kanker liver, dan kemarin 3 hari yang lalu baru meninggal dunia ya. Saya juga sedih banget mendengarnya, padahal beliau tidak gemuk teman-teman. Tidak gemuk aja bisa kena fatty liver dan meninggal. Jadi teman-teman yang merasa badannya itu sedikit lebih besar, coba scan, naik ke Omron. Oke? Nah, teman-teman, ini juga sama, ini yang tadi saya bilang, ini ada di jantung ya. Saya punya teman satu, beliau tidak tahu kondisi jantung dia, pelemakan di jantung dia begitu tebal, tapi karena dia pengen banget menurunkan berat badan, beliau berolahraga badminton, dan akhirnya jantungnya bengkak dan harus minum obat kolesterol, obat pengencer darah, obat saraf ya. Tapi tidak memberikan solusi, malah menambah obat yang dia konsumsi. Nah, teman-teman, kita harus tahu komposisi dalam badan kita itu seperti apa. Nah, ini kalau pelemakannya ada di pembuluh darah, makanya kenapa teman-teman banyak banget kita lihat ya, teman-teman kita tuh tidak gemuk, bahkan ada yang kurus, makan banyak juga nggak bisa gemuk. Tapi itu jauh lebih berbahaya karena mungkin beliau tidak tahu ya, mereka tidak tahu. Mereka punya lemak itu menumpuk itu di visceral dan di pembuluh darah ya. Sekejap bisa langsung meninggal ya. Karena kalau sudah plaknya udah hampir menutupi pembuluh darah, maka adalah yang langsung meninggal ya. Ada yang disarankan untuk pasang ring, ada yang harus bypass jantung, banyak sekali. Itu terjadi karena adanya pelemakan dalam organ-organ vital kita. Nah, ini yang terjadi ya. Kalau sudah mampet, sudah tidak ada jalannya lagi, sudah tidak bisa lagi dibantu, tidak bisa lagi ditolong. Jadi sebelum kejadian seperti ini ya teman-teman, mari kita sadar diri, kita coba scan komposisi badan kita itu bagaimana, kita cek ya. Kita harus tahu, kita harus sehat untuk orang-orang yang kita sayang. Nah, terus ini menurut WHO banyak penyakit kronis itu berhubungan dengan obesitas. Teman-teman tahu, cancer, stroke, sakit jantung dan kencing manis itu semua berhubungan dengan adanya obesitas. Jadi yang tadi saya bilang, naik Omron, cek lemak teman-teman itu berada di zona yang mana ya. Bukan berarti badan yang gede itu berarti obesitas. Tapi tingkat lemak obesitas itu juga jauh berbahaya sekali. Nah, teman-teman, ini yang terjadi sekarang ini ya, COVID. Apa hubungannya COVID dengan kegemukan? Ini bukan saya yang buat slide-nya ya. Ini dari Alzheimer Indonesia ya. Mereka memberitakan bahwa orang yang kena COVID itu lebih orang-orang yang diabetes, yang punya ini jantung ya, sakit jantung ya, tekanan darah tinggi, yang cancer itu lebih beresiko. Dan resikonya berapa persen? Yang paling banyak adalah orang yang sudah memiliki penyakit jantung ya, atau udah pernah pasang ring ya, pernah stroke dan lain-lain, itu resikonya jauh lebih tinggi. Yang kedua, orang yang diabetes. Apakah itu berhubungan dengan berat badan? Berhubungan dengan lemak? Yes, itu berhubungan. Jadi cek dulu teman-teman ya, sebelum teman-teman mengkonsumsi awalnya vitamin C untuk meningkatkan antibodi, tapi cek dulu lemak-lemak yang ada di dalam badan kita itu mempengaruhi kita punya imun tubuh ya. Teman-teman, periksa sekali lagi, cek di badan kita sendiri, badan kita berada di kondisi yang bagaimana saat ini ya. Cek, relate kembali dengan berita yang ada di luar sana yang sekarang yang saya rasa cukup ini ya, cukup memprihatinkan, tapi kita sendiri bisa lebih aware, kita lebih bisa menjaga badan kita sendiri, badan-badan orang, teman kita, saudara kita, semua tetangga kita, mereka butuh
program TR90 untuk benerin mereka punya komposisi badan, ya, mereka punya komposisi lemak, ya. Nah, apa itu TR90, teman-teman? Saya akan bahas sedikit, ya. Jadi ini adalah sistem. Satu, itu namanya produk. Jadi TR90 itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah produk, ya. Yang kedua pola makan yang benar. Yang ketiga adalah olahraga. Nah, kenapa? Karena TR90 ini benar-benar memfokuskan pada 3 faktor genetik yang berhubungan dengan penuaan. Yang tadi saya bilang gemuk itu berhubungan dengan penuaan. Satu-satunya sistem yang bisa memperbaiki kita punya lemak yang tinggi, ya, komposisi badan, dan lemak yang berlebihan, itu ada hubungannya dengan kita punya ekspresi genetik berhubungan dengan penuaan. Jadi itulah kenapa kita harus dibantu dengan suplemen. Kita harus dibantu dengan beberapa suplemen yang akan saya jelaskan berikutnya, ya. Karena program ini memfokuskan untuk penurunan lemak, ya, penurunan lemak tapi meningkatkan massa otot. Kalau yang di sebelah kiri ini adalah penurunan lemak berikut dengan penurunan otot. Jadi begitu mereka makan itu langsung naik karena ototnya juga mengecil, ya. Tetapi TR90 ini hanya berfokus pada penurunan lemak dan menaikkan massa otot, ya. Makanya ketika kita selesai menggunakan program ini, kita no rebound, asal kita tetap menjaga pola makan kita yang sehat, ya. Nah, teman-teman, ini adalah suplemen yang disarankan, ya, yang ada di dalam TR90. Ada Jumpstart, Control Complex, Trim Shake, dan Life Pack. Nah, apa itu Jumpstart? Jumpstart itu adalah step pertama, ya. Step pertama itu untuk menjumper kita punya metabolisme yang sudah menua, ya, atau lagi tidur, ya, karena tidak pernah digerakkan. Jadi butuh yang namanya jumpstart untuk menjumper mesin tubuh kita untuk melakukan aktivitas, untuk melakukan pembakaran kembali. Setelah jumpstart, kita ada yang namanya kontrol. Kontrol ini lebih berfokus pada kita punya pengendalian nafsu makan, bukan berarti kita tidak lapar, teman-teman. Kita tetap lapar, tapi tidak rakus, ya. Nah, mungkin teman-teman di sana yang suka hobi makan gorengan, percaya deh, ketika Anda mengambil program ini, Anda tidak akan, ya, mencari-cari gorengan lagi. Anda lebih terkontrol. Lapar pasti lapar, tapi terkontrol, tidak rakus. Dan juga memberikan kita mood. Biasanya orang diet, ya, diet dengan nggak makan, itu bawaannya emosian. Jangan disenggol, langsung bacok. Ya, tapi melalui TR90 kita bersyukur banget kita ada yang namanya TR90 Control yang bisa mengontrol kita punya pengendalian nafsu makan. Nah, ini teman-teman kompleks. Apa ini kompleks? Kompleks ini jadi sangat penting untuk menjaga otot yang bersih. Ya, ketika otot kita banyak lemak, itu kerjanya tidak akan maksimal. Metal komponen yang ada dalam TR90 itu saling saling menghubungkan satu sama yang lain, ya. Kita tidak bisa hanya memakai kompleks saja, bisa nggak? Tidak bisa. Kompleks tanpa kontrol bisa nggak? Tidak bisa. Jadi itu adalah satu kesatuan dalam program TR90 yang kita harus pakai komplit semuanya. Ya. Teman-teman, ada satu lagi, trim shake. Nah, kenapa harus trim shake? Ini adalah the best trim shake, ya. Jadi karena kita minum susu mengandung asam amino enggak? Kalau hanya protein saja dan tidak mengandung asam amino, ya, ini mengandung 9 asam amino yang lengkap. Itulah yang dibutuhkan oleh otot kita, ya, teman-teman. Nah, dan ini merupakan whey protein kualitas tinggi dan kalorinya hanya 220. Cocok untuk makan malam kita. Sudah cukup, ya. Ini bukan penambahan makan malam, teman-teman. Ini adalah pengganti makan malam. Nah, ini satu lagi life pack. Life pack ini juga sangat dibutuhkan semua orang yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena, ya, waktu kita melakukan program TR90, badan kita itu stres, ya, terjadi oksidatif stres. Dan kita harus mengkonsumsi yang namanya life pack sehari 2 kali. Ini berfungsi untuk mendetoks, ya, oksidatif stres yang ada dalam badan kita, radikal bebas yang terjadi di dalam badan kita. Itu kita akan bantu dengan life pack karena mengandung antioksidan, ya, yang sangat bagus untuk badan kita. Nah,
Ini adalah komposisinya. Teman-teman bisa nggak makan segini banyak setiap hari, ya? Atau hanya menelan life pack cukup, ya? Nah, teman-teman, ini bisa dibuktikan ada biophotonic scanner, ya. Ketika teman-teman sebelum melakukan program TR90, teman-teman bisa dicek dengan alat yang namanya biophotonic scanner, ya. Anda cek, itu akan terbukti. Setelah teman-teman selesai program TR90, itu akan ada terjadi yang namanya penambahan antioksidan, ya, peningkatan nilai antioksidan dalam badan kita. Nah, dan apa sih kelebihan TR90 ini? Kelebihannya adalah kita tidak perlu kelaparan, karena ya memang harus makan. Jadi diet itu bukan berarti tidak makan, ya. Terus tidak perlu olahraga berlebihan. Nah, teman-teman, ini perlu saya bahas ya sedikit ya. Karena sekarang ini bagaimana kita bisa ke tempat gym yang tadi saya bilang? Nggak bisa, udah nggak bisa. Tapi melalui program TR90 ini sangat cocok sekali. Karena memang tidak perlu olahraga yang berlebihan, ya. Cukup dalam rumah, ya, melakukan exercise, tabata, ya, jalan, maju ke depan, ke belakang, ya. Dan kita lebih sehat, berat badan tidak naik kembali, dan karena mencapai genetik. Nah, bagaimanakah menggunakan program TR90 dengan baik, teman-teman? Nah, yang pertama kita harus sabar. Kenapa? Karena ini bukan obat. Jadi kalau sakit kepala minumnya apa? P, ya. Tapi langsung minum, beberapa menit kemudian sudah langsung tidak berasa sakitnya, ya. Tapi ini bukan. Teman-teman menggemuk juga butuh waktu bertahun-tahun, ya. Tapi ketika Anda memakai TR90, jangan merasa day pertama, hari kedua, udah langsung turun berapa kilo. Jangan, teman-teman, harus sabar. Tunggu konsultannya datang ya, setiap 2 minggu, setiap bulan, Anda melihat apa yang terjadi, komposisi badan apa yang berubah. Ya. Nah, terus penurunannya juga tidak drastis. Tapi berlakukan akan adanya terjadi stagnan, ya, stuck pada saat menstruasi, ya, fat mungkin akan sedikit lebih tinggi karena pengaruh hormon. Tapi jangan gegabah, ya, jangan langsung bilang kok saya nggak turun, kemarin turun nih kenapa nggak turun. Tapi teman-teman balik lagi harus sabar, ya, harus sabar. Karena penurunannya itu bukan seperti penurunan linear yang garis lurus, tapi penurunannya seperti anak tangga. Ya, step by step tapi tetap turun. Yang kedua, kita harus percaya dengan produk. Kenapa? Karena New Skin itu sudah diliput di Discovery Channel. Teman-teman tahu, ini bukan institusi yang biasa-biasa, ya. Nah, ini adalah institusi yang luar biasa, ya. Kalau teman-teman tahu ya mobil BMW itu, ya, tidak masuk dalam Discovery Channel, tidak masuk. Tetapi Lamborghini itu masuk. Kenapa? Karena yang mereka research adalah teknologinya, ya, bukan New Skin-nya, tapi teknologi H-Lock. Karena New Skin memiliki hak paten, memiliki teknologi yang namanya H-Lock, dan itu yang diliput oleh Discovery Channel. Satu lagi, ya, TR90 juga terdaftar di PDR Amerika. Ini adalah buku-buku resep kedokteran di Amerika. Nah, teman-teman, kalau di Amerika itu, ya, semua tentang farmasi itu ada dalam sini. Jadi ini adalah fungsinya untuk pengobatan dan bisa menyembuhkan, ya, beberapa bisa menyembuhkan, dan ini selalu update. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, ya, menelan pil itu aman nggak? Sangat aman dan sudah dibuktikan oleh pihak ketiga, ya. Jadi tenang, aman banget, ya. Karena kalau tidak aman kita tidak mungkin, ya, kita konsumsi itu, ya. Nah, teman-teman, yang ketiga adalah teman-teman harus percaya kepada konsultan TR90. Karena teman-teman yang mengajak teman-teman untuk memakai program ini, sudah pasti mereka juga sudah memakai program TR90 ini dengan baik dan benar, ya. Baru mereka akan mengajarkan kepada teman-teman semua bagaimana cara memakai TR90 ini dengan baik dan benar. Jadi percaya saja, ya. Nah, karena ini adalah sistem, ya, yang tadi saya sudah bahas, produk, ya, bagaimana cara makannya. Saya akan kilas sedikit tentang cara makan. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan di awal. Nah, pola makan pada umumnya. Kenapa piringnya kosong, teman-teman? Karena, ya, banyak orang itu skip sarapan. Salah nggak? Salah banget, ya.
Karena begitu kita bangun ya, itu metabolisme itu terjadi terus teman-teman ya. Nah, atau sarapannya kue tiaw goreng, mie goreng ya, nasi goreng itu udah paling sering, paling praktis, apalagi di masa-masa sekarang ya. Nasi dan telur, stoknya mungkin cuma telur, ya sudah. Nasi digoreng, stoknya mie digoreng, stoknya kue tiaw digoreng, inilah yang diulang-ulang. Terus makan siang pada umumnya, KFC. Nah, itu paling gampang, apalagi sekarang banyak promo ya, promo GrabFood ya, tinggal klik, datang. Nah, tapi teman-teman, kalau program ini kita diharuskan makan. Jadi kita harus menjaga kita punya zona metabolisme kita itu tetap berada di zona pembakaran. Makanya kenapa kita harus sarapan. Tapi nanti saya kasih tahu sarapan yang benar itu bagaimana ya. Bukan yang seperti yang tadi, piringnya kosong atau nasi goreng. Nah, kita harus makan dan tidak boleh lapar. Karena ketika kita lapar, maka zona pembakaran kita akan turun ke zona penyimpanan. Itu tuh sangat penting sekali, kita harus pahami itu. Kita jangan menunggu kita lapar baru kita makan. Tetapi kita harus menjaga porsi, pola makan, dan jam makan yang tepat. Itu kita baru bisa menjaga metabolisme pembakarannya tetap dan kembali ke zona pembakaran. Nah, teman-teman ini juga penting ya, kalori masuk dan kalori keluar. Itu sangat menentukan apa yang teman-teman makan ya. Kalau yang masuk lebih besar daripada yang keluar, sudah pasti Anda gemuk. Itu aja kuncinya ya. Teman-teman, ini adalah sarapan yang kita sarankan ketika program PR90. Putih telur bisa diapain? Bisa diapa-apain ya. Banyak mau didadar tanpa pakai minyak ya. Nah, mau ditambahin sayur, mau dimasak kecap, semua bisa. Enak kan? Nah, yang kedua, kita harus makan siang. Yang penting makan siangnya itu makan yang benar. Makan yang benar, bukan makannya dikurangin ya. Harus ada protein, karbohidrat tetap, dan ada sayur. Teman-teman saya kasih lihat sedikit ya. Kenapa kita disarankan untuk makan dada ayam ketika program? Teman-teman lihat 24 gram protein ada di dada ayam tapi hanya mengandung 1,3 gram lemak. Coba Anda bayangkan dengan daging sapi. Ya, memang proteinnya banyak, 27 gram protein. Tetapi teman-teman lihat di dalam kandungan daging sapi itu terdapat berapa? Lebih banyak ya. Sama-sama 27 gram ya, sama-sama, tetapi mengandung lemak lebih tinggi. Nah, ini adalah pemilihan daging. Ikan juga sama. Ikan salmon, ikan dori, ikan patin, 20 gram proteinnya, tetapi 13 gram lemaknya. Makanya yang terbaik adalah dada ayam. Jadi nurut ya sama konsultan, kalau dikasih tahu harus makan dada ayam, jadi nurut aja ya. Nah, inilah contoh-contoh pola makan PR90 untuk siang. Teman-teman lihat, enak gak? Saya lihat aja ya, aduh ini enak banget. Seperti masakan saya setiap hari juga begini. Ya, ada sayur, ada daging, ada ikan. Nah, ini adalah pola makan yang pada umumnya dan memang disarankan ketika kita waktu program PR90. Nah, jadi bukan berarti kita ketika program, kita makannya sedikit, salah. Kalau kita makannya sedikit, apalagi proteinnya kurang, kita bawaannya cepat lapar. Yang benar adalah kita makan makanan yang benar. Nah, seperti ini ya, teman-teman lihat ya, bedanya apa ini? Sama-sama makan, tapi kalorinya teman-teman lihat. Kenyangnya sama, tapi kalorinya berbeda. Ya, nih, ini juga sama. Ini punya kalori hampir 1000, ini cuma setengah. Tapi porsinya sama enggak? Sama, banyaknya sama. Ini yang membedakan ya, makan yang benar atau makan yang salah. Jadi banyak dan dikitnya itu bukan tergantung porsinya, tetapi kalori yang ada di dalam makanan itu. Proteinnya sudah cukup, kalorinya berapa? Nah, teman-teman harus smart dalam pemilihan makanan. Nah, ini adalah untuk cream shake ya, untuk mengganti makan malam yang tadi saya kasih tahu. Terus contoh buah. Buah apa yang boleh? Ini yang buah yang disarankan ya. Karena mereka mengandung ya, buah-buah ini mengandung kalori yang cukup rendah ya, dan ini yang disarankan. Nah, pola makan penyajian bagaimana? Kita harus milih yang hijau. Kuning sesekali, oke, merah jangan disentuh. Jangan disentuh, ya.
Contoh. Yang hijau apa? Direbus. Kalau digoreng setengah matang, kalorinya langsung berbeda. Teman-teman lihat, kalorinya langsung berbeda. Kalau di omelet 2 kali lipat, ya. Teman-teman lihat ya, bahayanya cara penyajian itu menentukan. Terus ini ikan, teman-teman lihat, begitu dikukus kalorinya cuma 80, tapi digoreng 285, berkali-kali lipat, ya. Itu yang cara penyajian. Ya, yang ini nasi putih 200 kalori, nasi kuning hampir 500 kalori. Nasi goreng hampir 4 kali lipat dari nasi putih. Benar, ya. Nah, banyak nggak teman-teman di luaran sana? Banyak banget. Mereka bilang ya, anak saya sekolah di Amerika ya, ambil jurusan masak ya, chef atau apa. Tapi yang mereka sarankan kepada orang tuanya, saya pernah dapat satu teman ya, dia menyarankan orang tuanya itu makan makanan sehat katanya. Kacang-kacangan, beri-berian dicampur susu ya, diendapin, ditaruh kulkas, besok pagi dicampur madu. Teman-teman kebayang nggak? Kalorinya itu berapa? Hampir berapa? Kalau ditotalin ya, itu sudah lebih hampir dari 4, udah hampir saja sarapan aja udah 400 kalori. Kira-kira, nah, hampir 500 kalori malah teman-teman. Jadi kita harus tahu cara penyajian makanan, cara makan yang benar. Nah, teman-teman, ini ada beberapa contoh ya. Nasi putih 200 kalori. Kalau digoreng 750 kalori. Nasi campur, nasi uduk, nasi kuning. Nih. Nasi uduk paling sering ya. Orang makan malam ya, malah makan malam. Yang saya tahu di daerah Tangerang, itu disediakan nasi uduk itu jam 7 ke atas. Sampai jam 12 malam. Nah, ini yang paling berbahaya. Nah, ada lagi gado-gado. Banyak orang bilang, boleh nggak makan gado-gado? Boleh, bukan tidak boleh. Sate boleh nggak? Boleh. Yang berbahaya itu apa? Yang berbahaya itu kacangnya. Kacangnya itu teman-teman lihat ya, hampir 700 kalori. Tuh, 130 kalori cuma 1 tusuk. Ini kalau sekali makan 10 tusuk sate. Ada yang 20 tusuk, coba dikali aja. Sudah habis kalori kita sehari. Nah, batagor, ini juga sama. Sudah digoreng, bumbunya kacang lagi. Nah, pecel juga sama. Pecel, dalam bayangan pecel itu sehat ya. Sayur-sayuran, tempe, tahu. Tapi tempe tahunya pasti digoreng. Plus empingnya, plus kerupuknya, plus bumbu kacangnya, plus bawang gorengnya. Nah, lengkap deh. Terus, nih teman-teman lihat. Sop, banyak yang bilang waktu program, saya nggak goreng, saya nggak makan gorengan, saya makannya apik. Nah, saya pernah ketemu customer ya, dia bilang, Bu, kenapa ya saya bisa kena diabetes ya? Saya ini makannya apik, Bu. Nah, orang Jawa namanya apik. Ternyata hanya 1 mangkok, wah 2 mangkok. Anda bisa kebayang itu juga salah satu pemicu diabetes, teman-teman. Makanya ini teman-teman lihat ya, kalori yang ada hampir 700 kalori, 720, 500, hampir 600 kalori. Ini tuh bahaya sekali. Kuahnya, kadang dagingnya udah habis, kuahnya nambah lagi. Ya. Nasinya nambah lagi biasanya. Nah, tambah nasi lagi. Nah, teman-teman, itu kita harus tahu. Nah, ini paling banyak nih sekarang nih. Jam 4 sore mulai pengen cari cemilan ya. Langsung cek tuh, GoFood diskon 50%, diskon 70%. Dapat promo, dapat emas. Pesen ya bakso Malang. Nah, pesen ya bakso Pak John. Nah, mie ayam. Nah, mie ayam. Itu mie ayam juga sama. Itu makanan selingan di jam-jam 4, jam-jam lapar kata orang, ya. Nah, berapa kalori coba teman-teman lihat? Hampir 500 kalori. Nah, nih. Nah, ini satu lagi. Ini yang paling sering. Apalagi sekarang semua anak-anaknya di rumah ya tidak sekolah. Sebentar, mami lapar. Nah, oke. Maminya lagi sibuk, oke, aja. Karena nggak mereka di kegiatan di rumah, tapi yang mereka makan adalah beginian, ya. Nah,
Satu lagi, KFC ini super besar. Setelah makannya di double, harganya di diskon, belinya double-double, ya kan? Nah, terus makannya, lihat nggak kalorinya teman-teman? Itu hampir 1.200 kalori. Teman-teman kebayang ya, kalau mikir mau grab food ya, carilah lebih mending ya, masak sendiri di rumah, oke? Jadi jangan tergoda dengan diskon besar di luaran sana, ya. Tapi setelah itu tadi yang lihat tuh Barbie. Nah, teman-teman, next. Pizza, ini juga paling sering, mami lapar ya, cemilannya apa? Udah paling gampang, pizza aja deh, pizza. Sekali makan berapa slice? Tidak mungkin cuma 1 slice, minimal 4 slice, ya kan? Coba dikali 4, kita lihat. 1 slice-nya sudah 360 kalori, dikali 4. Nah, atau cuma 1 slice ya, 1 loyang gede, langsung dihabisin. Nah ini nih, yang tadi lihat kan yang di troli, berkardus-kardus ya, apalagi semua yang dirumahkan, 1 hari bisa 4-8 bungkus mungkin, plus telur 2 ya. Nah ini tadi nggak muncul kalorinya ya, sebentar ya, sebentar. Nah sebentar. Nah ini hampir 1.000 kalori, belum lagi nanti pakai nasi ya. Nah terus ini banyak banget lagi jajanan kue. Banyak orang ketika program menanyakan hal begini, kan ini nggak digoreng, boleh nggak sih saya makan kue? Kan kuenya nggak digoreng, dikukus. Nah, dikukus. Coba kita lihat lupis 1 biji, nggak digoreng tapi kukus. Plus gula arennya itu berapa? Udah 1 potong lupis aja udah hampir 400 kalori. Ya. Nah, donat, muffin 1 biji, kenyang juga enggak, kalorinya udah 400 teman-teman. Coba belajar lebih pintar dalam pemilihan makanannya. Jadi kalau disarankan oleh konsultannya, ini boleh nggak? Sebelum makan foto dulu, tanya dulu. Ini boleh nggak? Walaupun tidak digoreng, tanya dulu sama konsultannya. Boleh nggak ya saya makan yang ini? Menunya yang ini, boleh nggak ya? Tanya dulu, jangan udah makan baru tanya. Ya. Nah, satu lagi, kopi kekinian teman-teman. Nih, paling banyak ya. Ini nih jadi hit nih, hits banget nih. Setiap hari rata-rata pesan kopi janji jiwa ya, apalagi lagi tren nih pakai gula aren udah paling enak dah ya. Nah teman-teman lihat kalorinya, yang ukuran grande aja 540 kalori, ya ampun. Jadi ya jam-jam sore ya, pagi sekali GoFood janji jiwa, sore GoFood lagi ya, kopi kenangan ya, nanti malam-malam mau bergadang GoFood lagi, apalagi kopi so, banyak banget ya. Tapi teman-teman lihat kalorinya. Nah, satu lagi nih, yang tren banget, yang lagi tren sekarang ya, diajarin lagi di Instagram, di Facebook diajarin cara ngolahnya ya. Saya kemarin sempat melirik ya, tapi saya rasa untung saya nggak sempat lihat sampai selesai ya, saya belum tergoda. Jadi saya belum mencicipi yang namanya ini. Tapi kalau bisa jangan. Kalorinya 306 kalori teman-teman. Itu gelas kecil ya, gelas mini. Kebayang nggak? Sekali minum, nggak mungkin jadinya cuma 1 gelas. Pasti jadinya 6 gelas ya. 6-6-nya dihabisin pula. Oke. Nah, jadi saya rasa jangan ikutin tren, tapi smart dalam pemilihan makanan dan minuman ya. Teman-teman, ini adalah buah yang dilarang, beberapa buah yang dilarang seperti pisang. Kenapa pisang tidak boleh? Banyak yang bertanya. Kan alpukat sehat, benar gak? Alpukat kan lemak baik. Kenapa alpukat tidak boleh? Teman-teman perhatikan. 1 buah alpukat itu kalorinya tinggi sekali. Jadi walaupun itu lemak sehat, tapi mengandung kalorinya tinggi, itu juga mempengaruhi ketika kita melakukan program TR90 ya, teman-teman. Terus, nah ini juga sama. Pakai jam, sekarang semua jamnya udah digital ya, bisa mendeteksi kita jalan ya, berapa lama, berapa langkah, berapa kalori per hari. Teman-teman lihat, ini adalah pelari 25 kilo. Teman-teman bisa nggak sehari lari 25 kilo, yang dibakar cuma 1.287 ya, itu makan 1 KFC pakai jumbo aja udah selesai. Nah teman-teman kebayang nggak sih? Jadi teman-teman makannya KFC, teman-teman lari nggak 25 kilo? Enggak, kan saya yakin apalagi di dalam rumah, tidak ada gerak, makannya KFC, besok McDonald. Kebayang nggak? Itulah yang terjadi setelah Anda selesai, Anda akan merasakan badan yang gede sekali. Itu karena kita tidak tahu apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Nah teman-teman,
Ini, nah ini cemilan nih, cemilan mengisi hari-hari di karantina ya. Banyak shopping itu isinya begini, snack semua ya. Isinya, nah teman-teman lihat kalorinya, nah berapa banyak. Biskuit walaupun 3 biji kalorinya udah 150 ya. Ini biskuit 3 biji 140. Jadi jangan mencari cemilan-cemilan yang seperti ini, tapi carilah buah yang tadi disarankan ya, di jam-jam selingan makanan, sebelum makan siang dan makan malam, sebelum dreamsek, itu usahakan mencari buah yang sehat. Ya teman-teman. Nah, ini ingat, nah sekarang kita nggak bisa ketemu dengan konsultan kita mungkin. Kita bisa melakukan video call ya, WhatsApp call sebelum makan. Halo, saya makan yang ini boleh nggak? Saya makan siangnya ini loh, tadi saya sarapannya ini. Atau difoto terus kirim ke konsultannya. Itu adalah yang paling disarankan. Jadi kita jujur dengan diri kita sendiri ya, dan kita jujur kepada konsultan kita. Nah teman-teman, saya yakin ya, nanti sebentar lagi semua teman-teman yang merayakan, yang beragama Muslim, beragama Islam ya, akan merayakan puasa bersama. Nah, ini adalah cara menggunakan program TR90 selama puasa. Ya, teman-teman. Nah, juga harus olahraga. Yang tadi saya bilang, kita tidak bisa lagi ke tempat nge-gym, kita bisa melakukan olahraga yang tepat di rumah. Simple tapi dilakukan konsisten selama programnya, teman-teman. Thank you. Nama saya Eli. Selamat pagi Indonesia. Yeay, kita mau kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Eli. Mana semuanya respon teman-teman boleh di chat ya semuanya. Gila keren banget ya, bener-bener dari sharingnya Eli kita tahu banget teman-teman bahwa TR90 merupakan satu-satunya solusi untuk mengatasi kegemukan dengan cara yang tepat dan benar. Dan teman-teman tadi kita lihat ya bahwa TR90 itu gampang atau gampang banget dipakainya. Aduh gampang banget ya teman-teman ya. Dan itu benar-benar tidak tergantung dari background teman-teman apa, teman-teman jenis kelaminnya apa. Semua orang bisa pakai TR90. Wah jadi TR90 itu ya caranya udah simple, bisa dipakai siapa aja. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Semua orang bisa banget pakai TR90 ya. Teman-teman saya punya hadiah buat teman-teman hari ini. Kan program TR90 gampang nih ya. Dan saya punya buktinya teman-teman. Saya sudah menghadirkan 2 orang teman saya untuk sharing pada malam hari ini. Ya, teman saya yang pertama ini dari kota Semarang. Wah teman-teman, dia live loh dari Semarang loh ya. Teman saya ini adalah seorang pria. Dia ini tidak hanya bertransformasi dari segi bentuk badan, tapi juga bertransformasi dari segi kesehatan, teman-teman. Dia punya concern terhadap kesehatan yang cukup penting gitu ya, teman-teman ya. Mari kita sambut saja sharer kita yang pertama, Dwi dari Semarang. Halo semuanya, selamat pagi Indonesia, selamat pagi semuanya. Nama saya Dwi dari Semarang, usia saya sebelum program 47 tahun. Dan saya adalah seorang karyawan swasta, saya punya 2 anak. Dan kenapa saya ikut program TR90? Dulu saya adalah penderita diabetes. Jadi waktu saya divonis tahun 2013 saya menderita diabetes, saya harus minum obat setiap pagi, setiap sore. Itu sangat menjemukan selama sekian tahun. Apalagi dengar-dengar kalau minum obat itu katanya lama-lama juga nanti akan berefek negatif terhadap badan saya. Akhirnya saya harus cari obatnya apa sih yang bisa membuat diabetes saya bisa normal kembali. Dan akhirnya saya ketemulah program ini, TR90. Program yang masuk akal, program yang mudah dilakukan, program siapapun bisa melakukannya. Dan saya sangat yakin, walaupun saya belum pernah melihat testimoni, tapi saya yakin bahwa program ini adalah program yang saya cari. Karena saya orang lapangan, saya cari program-program yang memudahkan saya saat program sehat, tapi saya ingin kurus, ingin menormalkan gula darah saya. Dan akhirnya 3 bulan saya lalui dengan selamat. Dan hasilnya bisa Anda saksikan di layar itu. Bagaimana saya sangat bersyukur sekali menemukan program ini. Jadi, saya mohon buat teman-teman yang ada di sini, jangan ragu. Yakinlah, saya saksinya, saya buktinya. Program TR90 bukan omong kosong.
TR90 adalah solusi kita untuk hidup sehat. Solusi kita lebih baik. Ingat, kita masih punya keluarga. Yakinlah, keluarga kita juga akan senang kalau kita hidup sehat, hidup normal, dan jangan lupa TR90 solusi bagi kita semua. Dari saya itu, terima kasih atas sharing yang diberikan pada saya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Indonesia. Yeay, keren banget sharingnya dari Dwi dari Semarang ya teman-teman. Tadi keren banget ya, Dwi live dari Semarang loh teman-teman. Tapi melalui sharingnya kita bisa melihat ya, ada sebuah harapan ya dari orang yang punya kondisi kesehatan ya, tapi benar-benar punya kondisi kesehatan yang lebih baik loh sekarang. Ya luar biasa banget teman-teman. Oke teman-teman, saya punya sharer yang kedua, teman saya ya. Ini adalah seorang wanita. Saya yakin banget ya, ketika teman-teman melihat nanti wanita ini muncul, dan teman-teman melihat transformasinya, pasti semuanya satu Indonesia langsung nganga ya. Karena beda banget fotonya, bener-bener transformasi yang sangat amat luar biasa. Teman saya ini dari kecil udah gendut teman-teman. Bayangin ya, kalau dari kecil gendut nih, terus dikutuk dewa gendut gitu ya. Aduh, kapan bisa punya badan bagus? Tapi ini semua terpatahkan dengan TR90. Mari kita sambut bersama-sama teman saya, Ayu. Yeay, halo teman-teman Esti, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Ayu, umur saya 29 tahun dari Jakarta, saya seorang karyawan. Saya hari ini akan sharing mengenai pengalaman saya menggunakan TR90. Semenjak kecil saya sudah gemuk dan suka sekali dengan yang namanya ngemil ya teman-teman. Saya sudah mencoba berbagai macam cara untuk mengurangi berat badan saya, tapi saya tetap tidak mendapatkan hasil yang saya inginkan. Bahkan pada waktu itu saya sempat sakit-sakitan ya, karena mencoba dengan cara yang salah. Keluhan saya dimulai pada tahun 2019, yaitu badan saya mudah sekali letih dan saya pun sulit untuk mengontrol nafsu makan saya. Alhasil berat badan saya pun semakin bertambah. Berkat sharing dari teman saya, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil program TR90. Selama mengikuti program ini, saya amat sangat happy sekali teman-teman, karena di sini saya diajarkan bagaimana cara pola makan yang benar. Dan yang paling amazing lagi, itu yang namanya craving saya itu benar-benar hilang ya teman-teman. Jadi rasa-rasa untuk pengen ngemil itu tuh udah nggak ada. Apalagi saya itu tipe orang yang kalau misalkan stres itu saya pasti larinya ke makan ya teman-teman. Jadi bisa kebayang seperti apa. Untuk saat ini saya sudah selesai program TR90. Selesai program itu saya amat sangat happy banget ya teman-teman. Soalnya saya dapat tubuh yang selama ini saya idam-idamkan ya. Selain itu saya pun juga menjadi lebih percaya diri, dan yang dulunya saya itu bermasalah di bagian pinggul ya. Kalau misalkan saya cari celana, itu hari gini udah nggak ada lagi yang namanya mentok-mentok bagian pinggul. Karena seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, itu pinggul saya nyusut sebanyak 15,5 cm teman-teman. So ini wow banget gitu loh programnya ya. Selain itu, saat ini saya pun juga sudah selesai menggunakan program selama 3 bulan ya. Yang paling amazing lagi adalah berat saya pun sekarang masih turun teman-teman. So udah terbukti banget kalau CTR ini no rebound. Jadi untuk teman-teman yang memang lagi mencari solusi untuk sehat dan langsing, TR90 is a must. TR90 is your answer, and TR90 is the best solution. Jadi untuk teman-teman, ayo segera ambil keputusan. Sekian sharing dari saya. Thank you, bye-bye. Wah, luar biasa banget teman saya yang namanya Ayu ini ya teman-teman ya. Sekarang saya mau tanya sama semua teman-teman, boleh jawab di chatnya ya. Siapa sekarang yang setelah mendengarkan 2 share tadi lebih punya harapan dan rasa percaya diri untuk bisa bertransformasi dari segi bentuk badan? Semuanya boleh tanggapin ya di chatnya ya. Wah luar biasa banget. Tadi ya teman-teman ya, sekilas saya baca ya, banyak banget pertanyaan tuh ya di chat box ya. Ada yang bilang nasi shirataki boleh atau enggak? Terus apalah pokoknya banyak banget pertanyaannya. Silakan teman-teman yang pengen bertanya ya, langsung tanyakan kepada orang yang mengajak teman-teman pada malam hari ini ya. Jadi nanti pasti dijawab di situ sama teman-temannya ya. Oke teman-teman, pada malam hari ini saya masih punya teman saya satu lagi ya. Teman saya satu lagi ini adalah seorang wanita yang cantik.
Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, di balik sebuah program yang luar biasa yaitu TR90, ternyata ada sebuah peluang yang juga luar biasa. Jadi teman saya ini background-nya adalah seorang pembisnis besar. Bisnisnya udah bukan bisnis yang biasa aja ya, tapi benar-benar bisnisnya sudah besar. Tapi kok dia bisa ada di sini sekarang? Oke teman-teman, saya ulang ya. Jadi teman saya satu ini ya luar biasa banget. Waktu itu ya hidupnya sudah nyaman, bisnisnya sudah berkembang besar gitu ya. Tapi dari perubahannya melalui TR90, teman-teman kalau ngeliat teman saya ini ya, aduh cantiknya ampun ya teman-teman. Saya juga ya kalau ngeliat dia tuh, ya ampun benar-benar si satu ini ya luar biasa cantiknya ya. Tapi kok dari program yang udah transformasinya luar biasa ya, dia melihat bahwa ada peluang global yang bisa dia lakukan di sini. Dan benar-benar bersyukur banget teman-teman di masa krisis seperti sekarang ya, ketika orang di luar sana banyak banget yang bisnisnya lagi goyang, tapi teman saya ini bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi dan memberikan peluang ini kepada lebih banyak orang lagi. Kalau gitu langsung saja deh ya, pasti udah pada nggak sabar mau ngeliat teman saya yang cantik ini, langsung kita sambut teman saya, Cica! What doesn't kill you makes you stronger. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Akhirnya ada jawaban dari ratusan orang di sini ya. Ya, terima kasih buat teman saya tadi MC ya. Memang benar dia teman saya. Umur kita beda tipis cuma 2 dekade doang ya. Ya saya sangat berbahagia di bisnis ini. Saya nggak berasa, saya nggak pernah tahu lagi umur saya berapa. Semuanya itu menjadi teman saya. Apalagi di sini banyak yang seusia saya seperti MC tadi ya. Baru berapa usianya? 20-an ya? Sama, saya juga ya. Ya, jadi teman-teman, selamat pagi. Nama saya Cica, saya dari Jakarta. Apa kabar yang di luar Jakarta? Dari Sabang sampai Merauke, ya, Medan, Horas, Pekanbaru, Lampung, dari mana lagi ya? Bandung, dan dari Yogyakarta, dari mana lagi? Semarang, Surabaya, ya ampun, ya luar biasa. Dari mana lagi? Kalimantan ada? Samarinda, Banjarmasin, Balikpapan? Waduh, ya Singapura dan Malaysia, halo. Ya dari overseas luar biasa ya, sudah begitu mengglobal, kita nggak cuma hanya nasional tapi sudah mengglobal. Memang bisnis ini benar tidak pernah ya. Cikupa itu negara mana? Oh ya, maaf teman-teman ya, pelajaran geografi saya kurang begitu baik, jadi saya nggak bisa ya. Sebenarnya saya nggak ada di peta. Oke, ya. Jadi teman-teman, nama saya Cica ya. Hari ini saya akan sedikit sharing tentang kehidupan saya setelah saya bertransformasi bersama dengan TR90. Oke, hanya 3 jam aja kok, ya, nggak pendek. Ya, bercanda baru ya. Sedikit saja saya bercerita, nggak banyak ya. Jadi teman-teman, tapi saya percaya sharing saya akan bisa membantu teman-teman semua di sini. Apalagi teman-teman ya yang sudah pakai TR90 dan sudah bertransformasi. Teman-teman harus dengar sharing saya supaya teman-teman tidak hanya mendapatkan transformasi dari sisi kesehatan aja, tetapi kehidupan keluarga teman-teman dan masa depan teman-teman juga bisa bertransformasi. Oke? Oke ya. Jadi saya tidak langsung datang di Newskin. Sebelum saya di Newskin, saya mempunyai pekerjaan, ya. Jadi saya bukan orang yang nggak ada kerjaan, saya bukan pengangguran, dan saya juga bukan orang yang maksudnya apa ya? Saya punya pekerjaan yang sudah keluarga kami. Tetapi kenapa saya ada di sini? Nanti saya cerita ya. Pelan-pelan, jangan langsung ngegas. Oke? Jadi ini adalah latar belakang keluarga saya. Pekerjaan kami sebelum saya di Newskin. Sampai sekarang pun ini masih berjalan, tapi saya sudah tidak di sana lagi. Jadi di sana udah suami saya dan keluarga saya yang pegang. Jadi ini adalah bisnis keluarga. Ya, dulu saya di sana, tetapi sekarang saya full time di Newskin. Jadi ini adalah bisnis teknik. Kalau buat
teman-teman ada di sini ya yang main teknik atau power tool ya pasti kenal ya dengan perusahaan keluarga kami karena kami cukup ngetren di sini. Ya, kalau yang main teknik tapi nggak tahu nama perusahaan keluarga kami berarti kamu ya kurang ngetren. Ya, bercanda ya teman-teman. Jadi teman-teman, saya sebelum ada di sini ya dulunya ya begini. Ya, saya adalah manusia serba bisa. Ya, jadi bayangkan teman-teman ini kelihatannya tangannya multi talent yang sama. Dulu waktu saya di platform saya sebelumnya, saya bisa ya mengangkat telepon itu sampai 2 line loh, kiri dan kanan. Ya saya bisa ngobrol sama customer, satu lagi bisa ngobrol sama customer yang lain lagi, dan satu lagi saya bisa sambil memperhatikan karyawan saya dan bisa ngomong sama mereka. Jadi saking multitaskingnya luar biasa ya, luar biasa banget ya. Ya banget. Nanti cerita bangetnya bagaimana. Jadi teman-teman, saya harus menghandle semua karena ini ada bisnis konvensional ya. Dulu ya saya bangun bisnis ini udah hampir 16 tahun yang lalu ya, 16-17 tahun lalu. Jadi kita bangun dari benar-benar kecil. Mulai dari kios 3x4 aja di Asam Reges. Kalau ini Jakarta mungkin tahu ya. Jadi teman-teman ya, saya mantan nyonya Asam Reges. Ya. Di mana sudahlah nggak penting. Pokoknya saya nyonya, percaya saja sama saya ya. Jadi teman-teman ya, ini yang saya lakukan sehari-hari ya, sangat sibuk karena semua mengandalkan diri sendiri. Ya saya juga menghandle keuangan, pembelian, penjualan, retur dan penagihan-penagihan yang tersendat itu kalau tersendat pasti saya yang harus turun. Semua harus saya turun sendiri. Jadinya saya sangat sibuk. Ya karena sibuk, ya itu akhirnya mengganggu pola hidup dan pola makan saya. Jadi karena saya pagi-pagi begitu ke kantor, itu telepon sudah berdering kiri dan kanan, saya sibuk sekali. Sehingga saya tidak sempat yang namanya makan pagi. Ya tadi kita udah dengar ya dari sharing speaker kita yang pertama dari Ibu Elitan ya, luar biasa ya. Dari sana kita belajar ya bahwa kita tidak boleh miss yang namanya sarapan. Tapi saya selama bertahun-tahun di bisnis ini, saya selalu miss sarapan saya. Jadi saya selalu brunch. Jam 11 saya makan pagi dan makan siang. Makan siangnya nggak ada. Ketemu-ketemunya itu malam. Begitu kantor udah tutup, saya baru makan. Nah, ada yang seperti saya, kalau sudah malam, kalau sudah makan, apa yang terjadi? Balas dendam, makan sepuasnya. Ya, jadi karena merilis stres saya. Jadi saya pakai makan malam. Jadi akhirnya selain karena saya gemuk karena hamil, ya harus deliver 3 anak, ya saya juga dulu gemuk karena pola hidup saya. Kenapa? Nggak ada yang percaya kalau saya gemuk. Oh saya nggak langsung lahir cantik. Oh saya memang lahir cantik, ya. ya memang saya terlahir cantik dari dulu sampai sekarang. Yang dulu waktu saya muda yang naksir panjang ya, wah ini intermezzo ya, tapi begitu saya menikah, saya hamil ya, harus melahirkan 3 anak ya, dan karena stres pekerjaan dan sebagainya saya jadi gemuk ya, saya jadi jelek ya. Selama 10 tahun itu ya saya hidup dalam kegelapan. Yang nggak pernah gemuk nggak akan mengerti perasaan saya, tapi kalau yang gemuk ya tolong ketik saya mengerti ya. Ya, karena benar-benar ya teman-teman, selama 10 tahun saya selalu mencari solusi. Karena begitu saya lelah bekerja, saya pulang sampai di rumah, saya pasti istirahat di rumah. Ya, saya istirahat di rumah, pasti di kamar, dan di kamar saya ya, di ujung ranjang saya itu selalu ada satu foto yang besar. Kira-kira foto apa teman-teman di dalam kamar kita? Ya, yang single pasti tidak mengerti. Ya, foto pengantin. Ya, itu foto pengantin saya, itu zaman masa jayanya saya. Ya, body saya yang begitu indah ya. Fotonya tuh kebetulan ambil posenya yang menghadap belakang. Jadi tulang belulang saya ya, nggak ada, maaf. Semua orang langsung ke sini langsung pengen lihat foto kawin saya nanti ya. Next time. Ya, tapi percaya saja, teman-teman ya, pilih percaya saja sama saya. Kalau mau sukses harus percaya dengan saya. Ya, pokoknya saya cantik dulunya. Ya, dari setiap kali saya lihat foto pengantin saya, ya, saya sedih banget, ya, saya sedih banget. Karena saya melihat, ya dengan diri saya yang sekarang itu beda jauh. Saya bilang,
ya ampun, kok jadi begini ya, baru 10 tahun, masih muda, udah jadi begini, udah jelek, udah gemuk, tua kali ya, uang ada ya, mau beli apa juga bisa, setiap hari ke salon juga bisa ya, tapi kenapa jadi begini ya, teman-teman nggak percaya ya, nanti saya kasih lihat ya. Jadi saya mencari solusi untuk masalah berat badan saya, dan akhirnya ya, saya bertemu dengan satu orang angel saya. Dia adalah kakak di gereja saya. Dia istri seorang pendeta di gereja saya, ya. Dan dia ketika melihat saya, dia selalu bilang, Cica, kamu masih muda, cepat beresin berat badan kamu. Saya bilang, Ci, ini juga udah cari kemana-mana, yang namanya mall, yang ada klinik senternya, ya, yang dibalut dingin, balut panas, yang segala macam sudah pakai, dari yang mahal sampai murah. Makanya orang kalau bilang TR90 murah, saya bilang, kamu pasti belum coba banyak, ya. Kalau saya udah coba begitu banyak, bagi saya TR90 tidak mahal. Ya, kalau yang bilang mahal berarti mereka kurang banyak mencoba, ya. Jadi teman-teman, ya dulu saya begini. Wah, ya pada aslinya nggak begitu. Ini teman-teman bayangkan, ini posisi saya sedang menghadiri kondangan pernikahan dari kolega kita. Jadi harusnya ya dengan nyonya seperti saya, ya. Seharusnya tidak ada masalah dengan beli baju, ya saya nggak ada masalah ya dengan uang untuk beli baju. Tetapi kenapa pergi kondangan dengan pakaian begitu? Ya pakai kardigan, pakai legging, itu juga legging ya. Jadi tadi testimonial perempuan kita yang tadi ayo kita berdua memang balapan ya. Ya, kita punya dari pinggul ke bawah paha itu kayak tiang bendera kalah yang istana ya, jangan tiang bendera sekolah, tiang bendera istana ke segede gaban itu paha saya satu loh, dua jadi gimana? Aduh teman-teman bayangkan ya, ini yang terjadi setelah 3 bulan. Wah, ini 2 tahun lalu, ini sekarang. Ya, terima kasih. Walaupun saya tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar respon, tapi saya percaya kalian semua sangat kagum, ya. ya, jangankan orang lain, saya sendiri aja sangat takjub dengan perubahan saya. Jadi TR90 ini luar biasa, ya. Jadi teman-teman, saya mendapatkan lebih dari yang saya harapkan. Ya, tadinya saya cuma pengen ya body saya waktu gadis kembali. Ya, tapi saya nggak nyangka, ya ketika body saya yang gadis itu kembali, ya sekitar saya semua langsung rusuh, sekitar saya semua langsung ya kepo, pada nanyain, Ca, pakai apa? Cica, apa yang terjadi? Cica, lu ke kemana? Ya, mereka pikir saya ke Korea atau kemana gitu ya, sedot lemak atau bagaimana, ya atau mungkin operasi, karena saya berubah benar-benar satu badan. Ya, jadi dari situlah saya mulai sharing, dan teman-teman secara tidak sengaja, ya saya melihat peluang ini, karena waktu itu ya karena banyak yang nanya, ya saya juga senang sharing, saya sharing dan dari sana saya mendapatkan cukup lumayan, ya boleh sebutin angka nggak sih? Hah, boleh nggak sih? Boleh ya? Ya boleh ya, nggak apa-apa ya, biar yang itu bisa tambah semangat yang lagi pakai ya. Jadi teman-teman, saya nggak ngarepin balik modal loh. Ya, saya keluarin 15.800.000, saya nggak ngarepin balik modal waktu itu. Saya ngarepin saya kurus. Dan setelah saya kurus, saya malah dapat balik modal plus uang. Karena waktu itu, begitu saya kurus, saya membantu banyak orang, lebih dari 10 orang, saya dapat dari Newskin 27 juta. Waktu itu 10K itu maksudnya saya telah membantu lebih dari 10 orang. Waktu itu, dan saya dikirim oleh Newskin 27 juta. Shock nggak? Shock. Saya seorang pebisnis. Bagi saya 27 juta itu bukan uang yang gampang didapat. Karena untuk mendapatkan uang 27 juta sebagai seorang pedagang, ya, saya berarti harus punya modal untuk beli barang. Misalnya anggap aja saya seorang retail, ya saya buang 10% aja. Jadi saya harus ada uang modal 270 juta. Ya, ambil cuma 10%, baru dapat 27 juta. Ya, bayangkan kalau orang dagang udah beli barang 270 juta, belum tentu itu langsung lunas, langsung laku loh. Ya, belum hitung uang karyawan, transport, telepon, dan biaya lain-lainnya. Ini saya nggak ngapa-ngapain, ya cuma pakai ini gitu loh. Ya cuma excited, sharing simple aja, dapat 27 juta. Makanya ya langsung saya telepon. Saya langsung telepon konsultan saya langsung tanya dia, ini apa? Ya ini apa? Ya saya cuma sharing loh, cuma iseng, cuma begitu-gitu aja. Kok dapat uangnya begitu besar? Ya, kalau saya seriusin bagaimana? Lalu konsultan saya ngajak saya ke sebuah convention yang seperti ini. Kalau ini virtual ya, kalau zaman dulu ya 4 atau 5 tahun lalu saya diajak ke convention yang live di Singapura. Ya, terima kasih ya buat Teresia dari Pekanbaru ya, dia adalah konsultan saya. Ya, dia membawa saya ke sini dan saya melihat sesuatu.
Ya, saya melihat yang namanya sebuah peluang. Kenapa? Karena di situ saya melihat banyak orang yang sama seperti saya, pekerja keras, orang yang benar-benar tidak takut ya bekerja keras, orang yang benar-benar mau berjuang untuk keluarganya. Saya melihat banyak yang sama seperti saya melihat banyak orang yang benar-benar yang melakukan apa aja buat keluarganya karena mereka semua di sana ngomong why. Saya juga ya orang yang sangat ya tidak takut kerja keras dan orang yang sangat berjuang dan saya orang yang mau sukses dan saya melihat ya kok mereka nasibnya beda sama saya. Attitude-nya mungkin sama, ya sama-sama pekerja keras, tapi saya lihat hasil akhirnya beda, ya. Dan saya melihat ini kayaknya nggak benar. Karena di platform sebelumnya saya sebagai seorang pebisnis, ya kebanyakan modal kita pasti kita minjem, kita utang sama bank. Ya, kalau kita ingin, bayangkan dari saya kios hanya 3x4, sekarang kita bisa punya ruko, kita bisa punya kantor, punya gudang, segala macam, kita punya aset, itu semua dibangun dengan debt, dengan utang dengan bank. Ya, semakin lama utang itu semakin besar. Awalnya cuma sedikit, saya pikir, wah pertama kali kita masukin aset kita ke bank, saya pikir, dah dalam 2 tahun, set goal, ini mesti balik surat tanahnya. Tapi sampai udah hampir puluhan tahun itu surat nggak balik-balik. Bahkan setiap tahun saya harus kembali ke bank, saya harus tanda tangan untuk menaikkan kembali platform kredit saya. Ya, ada di sini yang seperti saya. Ya, jadi di situ saya mikir, ya saya bekerja begitu keras, saya ingin sukses. Ya, saya sudah melalui begitu banyak krisis. Ya, bisnis mungkin berkembang, tetapi utang juga berkembang. Jadi saya mikir, suatu saat kalau saya tua, ya ketika saya harus mewariskan semua usaha keluarga ini, usaha ini kepada anak-anak saya nggak cuma mewariskan sebuah perusahaan, sebuah usaha loh. Saya juga mewariskan kepada mereka sebuah utang yang harus mereka pikul. Ya, saya harus mewariskan sesuatu yang saya sendiri juga nggak mau, saya sendiri sudah capek. Maka saya selalu mencari peluang itu. Ya, jadi teman-teman, saya merasa ini kayaknya nggak benar. Ini kayaknya ya sayanya benar. Ya, tetapi yang saya lakukan nggak benar. Sayanya pekerja keras, saya mau sukses, saya benar. Tapi platform saya nggak benar. Ya, jadi teman-teman, saya di New Skin itu untuk sukses, bukan untuk survive. Seperti kebanyakan ya, sekarang kita tahu krisis COVID ya, membuat banyak sekali usaha terdampak negatif, ya terdampak menjadi turun, banyak yang mengalami. Jadi teman-teman di sini saya bukan hanya ingin ya supaya ada penghasilan setiap bulan, tetapi saya ingin mendapatkan sebuah bisnis yang benar-benar bisa saya ketika saya bekerja keras itu semakin lama itu semakin besar dan utang saya tidak tambah besar. Ya, di bisnis ini teman-teman di New Skin kita nggak perlu modal besar, nggak perlu gudang, nggak perlu sewa tempat, nggak perlu beli barang untuk modal yang begitu besar. Kita sekali import mesti satu kontainer aja itu berapa ratus ribu dolar. Ya, belum kita pusing dengan kala kurs segala macam, itu begitu banyak yang harus saya pikirkan. Belum mikirin karyawan, ya. Jadi saya merasa di New Skin hanya perlu modal 15.800.000. Kita mengubah hidup kita, ya mengubah pertama kesehatan kita, lalu kita bisa mengubah hidup kita. Nggak usah pikirin stok. Sekarang kita nggak usah pusing kan, ya karyawan masuk atau enggak. Yang penting kita set ya pembelian, pasti ada yang kirim. Pasti barang tiba-tiba nyampe, nggak tiba-tiba sih ada yang kirim. Ya, jadi teman-teman. Ya, di sini saya bukan untuk cari namanya aji mumpung, cari penghasilan tambahan. Enggak, karena seperti yang kita tahu sekarang di diagram ini, ya ini adalah decoding the economic. Jadi ini adalah diagram dari bisnis-bisnis yang terkena dampak COVID dan bisnis-bisnis yang maksud dampak positif dan dampak negatif. Bisnis saya, bisnis keluarga saya itu salah satu bisnis yang terkena dampak negatif, itu yang otomotif itu bisnis kami, teknik, power tool dan otomotif itu bisnis kami. Ya, itu pasti turun. Siapa yang di sini yang mau beli alat-alat teknik? Siapa di sini mau bangun industri? Siapa bahkan banyak pabrik yang tutup. Barang kita banyak dipakai di pabrik. Ya, tapi di sini ya, teman-teman, ini short term. Ini banyak nih sekarang mendadak banyak pengusaha catering jadi jualan masker. Banyak pengusaha salon ya, yang medipedi biasanya posting IG itu bulu mata segala macam dan alis tiba-tiba sekarang posting masker dan disinfektan. Kalau nggak hand sanitizer, ya banyak sekali sekarang orang ya jual vitamin, ya yang tadinya jual emang tadinya jual racun sekarang jual vitamin, nggak nyambung, ya karena aji mumpung. Cuma ya jual makanan sekarang jual disinfektan itu nyambungnya nggak kemana, nggak nyambung saya bilang ya nyarinya ya karena kenapa orang terkena dampak bisnis utama mereka ya turun merosot, mereka perlu bertahan untuk kehidupan mereka dan keluarga mereka atau mungkin karyawan mereka, jadi mereka harus mencari
Ya, jadi mereka harus mencari peluang lain, mereka harus mencari uang tambahan, ya penghasilan tambahan. Ya teman-teman, dari sini kita bisa belajar. Dari krisis COVID ini kita belajar satu hal yang kita tahu, bahwa kesehatan itu sangat penting. Ya, di zaman sekarang, ya dulu kalau kerusuhan, orang mau kabur tinggal ke Jerman, ke Singapura segala macam. Ya, sekarang dia pun punya uang bermiliar-miliar, mau kabur kemana? Teddy itu bos yang dari Surabaya, dia mau kabur kemana? Ya dia di rumahnya, dia nggak bisa kemana-mana. Dia pun uangnya MM-an itu udah sekarang disimpan, mau belanja apa? Sekarang semua belanjanya beras, dia mau belanja beras berapa banyak? Nggak bisa sekarang. Ya semua orang terperangkap di rumah masing-masing, nggak bisa kabur. Ya teman-teman, jadi yang paling kita jaga sekarang udah bukan harta kita, udah bukan dolar kita, udah bukan tabungan kita, yang kita jaga justru kesehatan kita. Kita sekarang tahu bahwa itu sangat penting. Dan kita ada di bisnis ini. Ya teman-teman, nggak ada tepuk tangan lagi. Ya, seolah ya ini anugerah jatuh dari langit. Teman-teman, pentingnya memiliki model bisnis yang resikonya kecil, teman-teman. Ya, orang yang mungkin pebisnis seperti saya, yang mungkin tempat usahanya bukan punya sendiri, mungkin sewa, kebayang nggak itu ruginya udah berapa? Kebayang nggak, kemarin saya ada kolega, ya teman-teman, dia bulan Februari baru buka restoran. Ya, saya nggak tahu itu ruko punya dia atau dia sewa. Ya, mungkin sewa karena dia orang luar kota. Ya, dia baru buka 2 minggu terus dia tutup. Saya tanya kenapa tutup? Ya karena COVID nggak ada yang belanja dan semua karyawan takut. Jadi karyawan disuruh pulang kampung. Itu udah beli meja, beli kursi, beli panci, beli segala macam. Itu mau dikemanain 2 minggu dan kita nggak tahu. Sedangkan kalau bersyukur kalau ada yang usaha pakai uang sendiri. Paling cuma rugi investasi kalau orang bisnis bilang. Tapi kalau orang yang buka usaha tapi pinjam uang sama bank, kebayang nggak? Udah uangnya mati harus bayar bunga. Ya teman-teman, jadi model bisnis kita resikonya kecil. Resikonya cuma paling apa? Ada yang tahu resikonya paling apa? Resikonya paling jadi seperti saya, ya, tiba-tiba jadi cantik dan populer, ya, atau jadi ganteng dan sebagainya. Itu aja resikonya. Oke teman-teman, pentingnya memiliki pendapatan pasif. Nah, ini yang lebih menarik. Ya teman-teman, ini yang lebih menarik. Jadi Nu Skin bagi saya adalah perusahaan yang long term solution. Bukan bisnis aji mumpung. Karena dari 5 tahun sampai 10 tahun lagi. Ya teman-teman, kalau dari bisnis sebelumnya tuh sekarang jadi cari bisnis yang aji mumpung. Pertanyaan saya, begitu udah krisis selesai, balik lagi ke platform sebelumnya, itu sudah terbukti bahwa platform sebelumnya itu nggak oke. Ya, dan teman-teman, ya dalam waktu 5 sampai 10 tahun lagi, siapa yang bisa garansi kalau kita bisa melalui krisis ini dengan baik lagi, bisa bertahan lagi. Ya, karena 5 tahun lagi, 10 tahun lagi pasti ada krisis lain lagi. Kalau bukan COVID, jadi siapa? Koroni, lagi siapa lagi, kolonia segala macam. Begitu banyak krisis yang akan datang kita nggak pernah tahu. Ya teman-teman, ini yang kita cari. Di sini teman-teman, ya di sini setiap orang bisa sukses. Apapun latar belakang teman-teman, ibu rumah tangga, ya karyawan, pebisnis, siapapun engkau yang ingin merubah kehidupan keluargamu, yang ingin merubah nasib keluarga kita bisa sukses di sini. Nggak perlu pendidikan yang tinggi-tinggi amat. Ya, saya cuma D3, S1 aja nggak nyampe. Ya, jadi bahkan di sini di Nu Skin juga kita tahu banyak orang yang cuma SMA aja ada yang bisa jadi COE. Ya teman-teman, di sini begitu banyak terbukti dan yang menurut saya yang sangat luar biasa di sini kita punya mentor, orang yang benar-benar sudah sukses di platform ini, yang sudah terbukti dia bisa dan berhasil dan dia bisa mengajari kita. Ya, dia menjadi mentor kita, dia memastikan kita bisa sukses di sini, dia memastikan kita tidak ya menghadapi krisis, dia memastikan kita tidak jatuh ya ke dalam kegagalan. Dia akan membantu kita untuk bertumbuh dan belajar. Jadi teman-teman di sini hanya perlu satu. Apakah teman-teman punya niat untuk berjuang dan berubah? Karena untuk sukses itu tidak mudah. Sukses itu perlu diusahakan. Teman-teman harus punya ini. Apakah teman-teman mau berjuang dan mau diubah? Karena ini perlu belajar. Ini platform baru buat saya. Saya harus belajar. Saya mau sukses. Ya, saya orang yang tidak takut berjuang, saya pekerja keras, tetapi saya harus diubah. Karena ini bisnis beda dengan bisnis saya yang sebelumnya. Sebelumnya saya bos perintah-perintah, sekarang saya bisa perintah orang. Ya, ayo bikin meeting setiap Selasa, setiap Minggu. Ya, saya perintah-perintah. Ini kenapa bisa nggak ada? Ya di sini nggak bisa, nggak laku. Ya nggak bisa di sini yang perlu leadership, perlu hati. Ya makanya perlu berubah. Teman-teman coba lihat di sini. Apakah ada wajah-wajah yang teman-teman kenal? Atau mungkin di sini ada yang menjadi upline teman-teman. Ya teman-teman, saya yakin pasti banyak teman-teman yang tidak kenal di sini. Kecuali saya lah, jadi kenal ya saya di ujung. Ya,
Saya percaya teman-teman banyak tidak mengenal orang-orang di sini, tetapi kita punya keluarga, kita punya orang-orang di sini yang setiap saat mau memberikan hati mereka dan waktu mereka untuk memberikan kelas-kelas training seperti ini. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa sukses. Ini bisnis bukan bisnis aji mumpung. Kalau bisnis aji mumpung nggak perlu kelas-kelas training seperti ini. Ya, buat apa kita capek-capek orang pada ngumpet di rumah, kita ngumpul di sini, kita kasih kelas, karena kita tahu ini bisnis yang akan membantu banyak orang hidupnya berubah. Kita akan bisa membantu banyak keluarga diangkat derajatnya. Ini bukan bisnis aji mumpung, teman-teman. Ya, kami di sini untuk memastikan kita semua sukses, seperti slogan kita dan seperti nama tim kita, ya, success together. Teman-teman, ya, saya meminjam, ya, izinkan saya meminjam mengutip sebuah quote dari seorang wanita yang luar biasa. Dia adalah mantan ibu negara dari Amerika, Michelle Obama. Dia bilang, sukses itu bukan selalu soal uang. Tetapi sukses itu adalah bagaimana kita bisa membuat atau membawa perubahan dalam kehidupan seseorang. Ya teman-teman, apa yang kami lakukan di sini? Teman-teman, yang kami lakukan, ya, simple. Kami hanya membantu orang-orang untuk berubah. Ya, kami membantu orang yang mencari solusi. Ini Catherine, ya, dia dari Bandung. Dia ini mau nikah, dia udah coba, udah fitting semua pakaian, ya, pengantin, baju pengantin. Yang dia suka semuanya nggak cocok, ya, karena kenapa badannya ya, gemuk. Jadi yang dikasih sama orang bridalnya itu baju yang kayak karung, dia bilang. Tahu karung ya? Jadi yang namanya orang gemuk ya, jadi nggak ada pinggang kayak karung, dia bilang. Jadi dia sedih, jadi dia mencari solusi, dia olahraga lah, dia segala macam lah sebelum dia bertemu nanti, ya, tapi nggak bisa. Akhirnya dia bertemu dengan seseorang dan seseorang mengenalkan ini kepada dia. Teman-teman bayangkan, banyak temannya waktu dia pasang di Instagram, banyak temannya pada suhujan pada bilang, Kat, lu operasi ya? Ya, kalau enggak ada yang lebih ekstrim lagi. Wah, itu mah edit katanya. Teman-teman, ini enggak edit. Ini foto dari kamera handphone saya. Mungkinlah saya pakai foto yang beauty cam. Tapi itu foto before juga pakai beauty cam. Ya, foto before aja udah beauty cam, hasilnya udah begitu. Ya. Gimana aslinya? Ya, jadi teman-teman ya enggak, ya. Lihat, ya, TN19 nggak hanya memberikan Anda tubuh impian Anda kembali lagi, tetapi bisa merubah keseluruhan dari tubuh kita, bahkan wajah kita, lemak wajah tirus kita bisa kembali. Ya, teman-teman. Ya, bahkan teman-teman, ya, nggak cuman memberikan seseorang harapan biar dia mendapat hari H yang di hari pernikahan dia yang menjadi hari H yang paling wow, tetapi ini juga bisa menjadi solusi, ya, buat orang-orang yang mengalami masalah kesehatan. Teman-teman, ya, tetapi ya mencari solusi untuk kehidupan selanjutnya. Mereka tetap ingin bekerja, mereka tetap punya kehidupan yang harus dibiayai, kehidupan yang harus dijalani. Mereka butuh uang, mereka butuh pekerjaan, mereka butuh penghasilan. Dari sini, ya, dari TN90 ini, ya, Anda hanya perlu pakai dengan baik, ya, mentransformasi tubuh Anda. Setelah itu Anda bisa mentransformasi kehidupan Anda. Ini satu keluarga ada di New Skin, ya. Ya, bayangkan, ya, ini bisa memberikan mereka sebuah harapan lagi, ya, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka bisa, ya, tetap punya penghasilan dan bisnis. Teman-teman, TN90 tidak hanya membuat orang sehat, TN90 bisa mengubah kehidupan kita. Pertanyaan saya adalah, apakah teman-teman benar-benar ingin sukses? Kalau teman-teman ingin sukses, apakah teman-teman ingin benar-benar mau berjuang untuk orang-orang yang kita kasihi? Karena kita berjuang, kita mau sukses buat siapa? Buat orang-orang yang kita sayangi. Teman-teman, TN90 benar-benar sebuah solusi untuk mengubah kehidupan kita. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut bagaimana bisa sampai mengubah kehidupan kita, teman-teman harus join, teman-teman harus masuk dengan konferensi HOPE nanti tanggal 11 April bersama kami. Dan pastikan teman-teman masuk di sana. Dan kalau teman-teman belum mengerti, belum tahu bagaimana cara untuk bergabung bersama HOPE nanti tanggal 11 April, hubungi teman-teman yang mengundang Anda ke sini. Ya, sekian sharing dari saya, semoga bisa membantu, dan nama saya Cica. Thank you. Yeay, luar biasa.
biasa banget teman-teman yang pada pagi hari ini ya merasa terinspirasi oleh Cica. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah di chatnya ya teman-teman ya. Luar biasa banget, saya benar-benar bersyukur ya bisa dengar Cica hari ini ya sharing. Karena memberikan harapan untuk banyak orang di luar sana yang sedang butuh yang namanya opportunity teman-teman. Ya teman-teman, saya ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan ya. Yang pertama adalah besok malam kita akan ada namanya Velocity Challenge teman-teman ya. Setiap Rabu ya jam 21.30 kita akan Velocity Challenge ya. Nanti ID Zoom-nya boleh teman-teman tanya sama orang yang ajak teman-teman ke sini ya. Lalu pengumuman yang berikutnya adalah teman-teman, ini adalah acara yang penting banget ya teman-teman ya, karena ya semua orang-orang sukses tuh lahir lewat acara seperti ini teman-teman. Dari tadi Cica udah mau ulang berkali-kali ya, apa sih Hope Convention ini teman-teman? Sebenarnya gini sih, kalau teman-teman yang hari ini datang ke acara hari ini ya, yang benar-benar serius ya, teman-teman serius ingin melihat yang namanya opportunity, teman-teman serius ingin punya solusi untuk saat sekarang, teman-teman harus datang. Ya, teman-teman, ayo kita bareng-bareng kita datang. Karena apa? Lewat acara ini kita akan punya solusinya. Lewat acara ini kita akan tahu bahwa wow, ada opportunity yang keren banget, yang besar banget yang kita belum pernah tahu sebelumnya. Ya, jadi pastikan teman-teman tanya sama orang yang mengajak teman-teman, gimana caranya saya bisa datang ke Hope Convention. Jadi ingat ya teman-teman, yang tadi saya bilang ya, orang-orang yang benar-benar serius ingin punya solusi di masa sekarang. Jadi ayo bareng-bareng kita berkumpul di acara ini ya. Teman-teman, apa sih hal paling penting dari setiap teman-teman datang ke setiap acara ya? Yang paling penting adalah keputusan. Saatnya hari ini, mari kita bersama-sama ambil keputusan teman-teman. Yang belum pakai program, kita pakai program. Yang sudah pakai program, kita ambil keputusan untuk kita sharing sama orang lebih banyak lagi, biar mereka tahu tentang TR90. Bahwa TR90 itu adalah program yang sangat amat luar biasa. TR90 tidak hanya mengubah kesehatan kita, tapi juga mengubah kehidupan kita. Nama saya Novia, selamat pagi, sampai jumpa di Hope Convention.